sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di pagi hari ini dengan segala kesegaran baru dan semangat dalam hidup yang senantiasa Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami berkumpul bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu Engkau membentuk kami semakin mengenal kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan mensyukurinya untuk senantiasa mentaatinya seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan lengkapi dia, Tuhan mampukan dia supaya apapun yang disampaikannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-27 sampai 36. Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 36 mengatakan demikian, Saudara. Sekarang jiwaku terguncang dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Lalu datanglah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta menghayatinya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, hari ini kita mau bicara tentang tegar menghadapi penderitaan. Saudara, rasanya setiap kita yang ada di tempat ini pernah mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin pernah, tapi jangan-jangan saat ini pun kita sedang mengalami penderitaan. Atau barangkali satu waktu kelak saudara dan saya bisa ada di dalam penderitaan itu. Nah, saudara, bicara tentang penderitaan, penderitaan itu sebenarnya ibarat bayangan. Bayangan yang ada di dalam diri kita. Jadi sepanjang kita berjalan, bayangan itu selalu mengikuti kita. Kalau bayangan itu ada di belakang kita, mungkin kita tidak menyadari keberadaannya. Tapi kalau bayangan itu ada di hadapan kita, kita sering merasakan bahwa bayangan itu menjadi sesuatu yang bisa menakutkan kita.
Sama juga dengan penderitaan itu sendiri. Ya, kita tidak pernah tahu penderitaan itu kapan ada, bisa sifatnya mendadak, bisa sifatnya juga berkepanjangan di dalam hidup kita. Nah saudara, memang kita tahu ada begitu banyak penyebab ya dari bermacam-macam penderitaan dalam hidup manusia. Mungkin ada yang datang lewat penyakit, mungkin ada yang datang lewat gagal di dalam usaha, sulit mencari pekerjaan ke sana ke sini, atau barangkali ketika kita mengalami kedukaan pada orang-orang yang kita kasihi. Dan juga mungkin ketika kita mengalami musibah atau bencana yang sekarang ini contohnya sedang melanda ya saudara kita di Bekasi ya, tapi juga di berbagai tempat lainnya. Nah saudara, tapi itulah kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari. Rasul Paulus pernah mengatakan, saudara-saudara, kita ini bukan saja dikaruniakan untuk percaya, untuk beriman, tapi kita juga dikaruniakan Tuhan untuk menderita di dalam Dia. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa ikutlah menderita seperti siapa? Seperti seorang prajurit ya, yang gagah berani menghadapi penderitaan. Nah, kalau Yesus mengatakan ini, saudara, sekali lagi, justru karena Yesus sudah mengalaminya. Karena Yesus sendiri menghadapi penderitaan yang sangat besar menjelang penyaliban di dalam hidupnya. Nah, dia menunjukkan saat itu betapa menghadapi sebuah penderitaan itu adalah sebuah proses. Ya. Jadi ini sesuatu proses untuk terus bisa tegar menghadapi penderitaan itu. Seperti di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, dalam Yohanes 12 ayat ke-27 kan dikatakan di sana. Sekarang jiwaku terguncang. Kalau di Alkitab Bapak Ibu mungkin tulisannya apa? Bukan terguncang kali ya. Sekarang jiwaku gelisah kalau nggak salah ya. Oh terharu ya. Nah tapi di dalam terjemahan baru itu kata yang dipakai adalah sekarang jiwaku terguncang. Ini terharu masih lebih ini ya, kayaknya mungkin orang masih terharu gitu ya. Tapi kalau sudah terguncang, ini kan tingkatannya nggak main-main begitu ya. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, kita harus tahu kata terguncang di dalam bahasa Yunaninya itu adalah taraso. Taraso ini kalau di dalam pengertiannya adalah diguncang hebat. Ya, diguncang bukan setengah-setengah sederhana, tapi ini diguncang hebat. Atau berada dalam penderitaan batin yang mendalam. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus saat itu, saudara, benar-benar ada di dalam pergumulan emosional yang luar biasa. Ya, mungkin ada perasaan takut, gelisah, yang tidak jelas atau segala sesuatu yang kayaknya menguasai kehidupan dirinya. Nah, saat itu saudara, bagaimana sikap Yesus kan? Kita lihat prosesnya ketika Yesus ada dalam pergumulan yang berat itu. Yesus kita melihat justru merangkul penderitaan itu di dalam hidupnya. Tentu saja ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah, merangkul penderitaan. Kata-katanya sih enak ya, merangkul penderitaan. Tapi dijalaninya itu luar biasa. Tapi bagaimana Yesus bisa tetap berjalan dalam penderitaan? Padahal waktu itu dia tahu ya, itu penderitaan ada di depan dia. Tapi dia tetap mau berjalan ke sana. Kenapa? Karena bagi Yesus satu-satunya cara untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk memahami rancangan Tuhan adalah mentaati kehendaknya, yaitu menjalani penderitaan itu. Bagaimana Yesus menjalaninya? Yesus juga melalui prosesnya Bapak Ibu. Jadi bukan kita pikir Yesus kan anak Allah gitu ya. Jadi bisa melaluinya dengan mudah. Tidak, ada proses yang jelas-jelas tertulis di dalam Injil bagaimana Yesus menghadapi itu. Saat itu dia mengatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Ini kan mau mengatakan ada pergulatan yang sangat hebat, berat. Dia ingin terlepas dari penderitaan itu. Mungkin juga kalau dia mengatakan selamatkanlah aku dari saat ini, mungkin saat itu juga ada perasaan ingin menyerah ya. Ada perasaan yang seakan-akan bahwa bagaimana ini menghadapi penderitaan yang begitu berat. Artinya Yesus mungkin saat itu ingin menyerah.
Tetapi ini yang dilakukan Yesus dalam prosesnya. Ia melawannya dengan mengatakan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Artinya Yesus memahami misinya. Ketika ada perasaan yang begitu takut, berkecamuk, dia tidak tenggelam ya di dalam pikiran itu. Tapi dia mulai ingat, apa sih misi Yesus untuk dirinya? Misi Allah untuk dirinya. Nah, saudara, itu juga artinya ada kesadaran di satu sisi ingin menyerah, tapi di lain sisi bergulat sedemikian rupa untuk menang dari penderitaan itu. Karena sekali lagi, karena dia yang melihat tujuan misinya. Nah, saudara, saat menghadapi penderitaan, tentu kita pun bisa memilih ya. Kita mau memilih apa nih? Mau mengeluh, mau marah-marah sama Tuhan, atau kita mau lalu putus asa menyerah, atau sebaliknya. Kita mau mempercayai hidup kita pada Tuhan dan tahu apa sih artinya saya dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini. Tujuan Tuhan tuh apa? Saya ada di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus berkata, Bapa muliakanlah namamu di dalam ayat ke-28. Ini kan mau mengatakan bahwa kemudian Allah Bapa menjawab, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Artinya apa, saudara-saudara? Penderitaan yang dialami Yesus itu bukanlah tanda kekalahan. Ya, penderitaan yang dialami Yesus itu adalah cara justru untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan. Nah, ini yang seringkali sulit ya dipahami oleh kita. Ya, karena kita ada di tengah-tengah dunia yang rasa-rasanya melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang mengancam, menakutkan, membuat orang tidak berdaya. Padahal sebagai seorang Kristen, orang-orang percaya, walaupun kita ada dalam penderitaan, tapi mindset kita harus tahu bahwa penderitaan itu membawa kita pada kemuliaan Allah. Nah, karena itu jangan melihat penderitaan sebagai sesuatu yang sia-sia. Hanya membawa kemalangan, hanya membawa kesusahan yang berat. Dan hanya membuat kita merasa tidak berdaya dengan penderitaan itu. Tuhan bisa memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Dan membentuk karakter-karakter kita untuk memahami arti kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kita harus memahami betul bahwa hidup ini tuh terlalu luar biasa sebenarnya. Ya, walaupun kita menjalani hari-harinya seperti biasa-biasa saja. Apalagi kalau kita ada dalam penderitaan semakin berat lah kan gitu ya. Tetapi saudara, Tuhan mau memakai justru hidup yang saudara dan saya jalani saat ini anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita melaluinya bukan hanya sekedar untuk menjalannya, menghabiskan waktu, tapi juga menghayati penderitaan itu. Nah, karena itulah kita melihat saudara, lalu Yesus berkata, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Percayalah kepada terang itu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Artinya apa saudara? Artinya penderitaan yang berat sekalipun itu ya, yang sesungguhnya adalah misi Allah ya, kepada Yesus tapi juga kepada kita. Kita pada waktu menjalani penderitaan itu kita tidak ditinggalkan sendiri. Ada terang Allah yang senantiasa menuntun kita melewati penderitaan itu. Cuma memang seringkali kita tidak peka ya. Tidak peka terhadap terang itu. Kita tenggelam dalam penderitaan. Sehingga tidak mampu melihat terang Kristus dalam hidup kita untuk sebenarnya ketika kita berproses dalam penderitaan itu, terang itu menuntun kita. Seperti perjalanan orang-orang Israel kan. Yang keluar dari perbudakan Mesir, perjalanan panjang gitu ya. Di padang gurun yang gersang. Ya. Tetapi ada tiang awan dan tiang api yang menuntun. Nah, itu yang seringkali mestinya kita belajar. Bagaimana ini menjadi peka terhadap terang Kristus dalam penderitaan kita. Dan kita bersedia untuk dituntun oleh terang itu sehingga kita melihat bahwa tuntunan Tuhan itu membawa kita kepada kemuliaannya, kepada keselamatannya. Seperti ini contohnya saudara, ada seorang calon juara tenis ya.
Si calon juara tenis ini tentu namanya calon juara tenis itu punya harapan yang sangat besar begitu ya. Tapi tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Dan ketika dia mengalami kecelakaan, dia harus kehilangan tangan kanannya. Nah, apakah dengan demikian ya, udah calon juara tenis ya, lalu hilang harapannya? Ternyata tidak, saudara. Mungkin untuk saat pertama dia seakan-akan kehilangan harapannya. Tapi tidak demikian. Ketika dia kembali bertekun, dia melihat apa sih yang masih ada di dalam dirinya. Ya tangan kanannya harus patah atau bagaimana, tapi kan masih ada tangan kirinya. Artinya ketika dia berlatih lagi dengan tangan kirinya, mulai bangkit segala harapan-harapannya. Jadi di sini kita melihat, jangan kita dikalahkan ya oleh segala penderitaan kita. Kita dikalahkan berarti kita rela. Kalau kita dikalahkan, saudara, kita itu rela mematikan diri kita sendiri sebelum waktunya. Kita mengalahkan segala penderitaan itu berarti kita tetap hidup. Betapapun juga penderitaan itu harus kita jalani. Penderitaan, saudara, tidak pernah menjadi kata akhir dalam hidup kita. Jangan jadikan penderitaan itu kata akhir dalam hidup kita. Kecuali nih ya, diri kita memang merelakannya untuk kita tenggelam di dalam penderitaan. Tetapi bagi orang Kristen, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berjuang terus. Sebagai apa? Sebagai prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Kita tidak boleh dikalahkan, tetapi harus mengalahkan penderitaan itu. Seperti Yesus Kristus, ia telah merangkul penderitaan itu bukan untuk menjadi mangsa dan atau korban dari penderitaan itu, bukan ya. Merangkul penderitaan bukan dalam arti yang begitu, tetapi untuk mengubah ya, penderitaan yang berat itu membawa sebuah makna dalam kehidupan kita. Bahwa mulai dari penderitaan itulah terlahir sebuah kemenangan dari kehidupan yang sebenarnya. Bukan saja untuk diri kita sendiri ya, tapi juga untuk berkat bagi banyak orang. Sehingga kita bisa dicontoh, diteladani. Yesus kan juga mati bukan untuk mati dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan banyak orang. Nah demikian juga kita. Penderitaan yang kita alami itu, saudara, bisa membawa inspirasi hidup bagi orang lain untuk tegar kuat menghadapi penderitaan. Nah karena itulah penderitaan itu harusnya tidak membuat kita melarikan diri ya daripadanya. Bahkan sebaliknya, kita harus merangkulnya bukan sebagai sikap pasrah yang menyerah, tetapi untuk mengalahkannya, mengubahnya menjadi sebuah kemenangan di dalam hidup kita. Nah karena itu ada 3 pelajaran penting melalui perikop yang kita sama-sama baca pada hari ini. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, saudara, kalau Yesus saja mampu mengalami penderitaan itu dan tetap taat kepada Bapanya di surga, menjalani dan memilih penderitaan itu, maka seharusnya kita pun juga demikian. Dalam hidup kita selaku orang-orang percaya, kita tidak pernah tahu penderitaan apa yang kita alami ke depan. Tapi satu hal, kalau Tuhan Yesus saja menghadapinya dengan ketegaran, maka kita diajarkan juga tegar dalam penderitaan. Yang kedua, penderitaan itu saudara bisa menjadikan alat untuk kita memuliakan Tuhan. Untuk kita mampu membentuk karakter-karakter kita seturut dengan karakter Kristus. Penderitaan membawa kita memahami apa sih nilai-nilai yang Kristus ingin nyatakan pada kita. Ya, penderitaan memberikan pengajaran yang sangat besar pada hidup orang-orang percaya. Dan yang ketiga, saudara, bahwa di dalam penderitaan itu sebenarnya ada terang Kristus yang menuntun kita. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ada terang Kristus yang menuntun kita. Dan terang Kristus itulah yang membawa kita bukan saja pada pengharapan, tapi juga pada kemuliaan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, jalani penderitaan kita dengan tegar dan senantiasa menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan,
Untuk menjadi tegar di tengah-tengah penderitaan tentu bukanlah hal yang mudah bagi kami. Namun hari ini kami ingin belajar daripada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan inspirasi dalam hidup kami. Bahwa ketika kami menghadapi penderitaan, kami tidak perlu takut, bahkan melarikan diri. Kami diajar untuk terus maju menghadapi setiap penderitaan itu. Karena kami tahu itulah bentuk ketaatan kami kepadamu. Tapi kami juga diajar ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, Tuhan sesungguhnya mau menyatakan kemuliaan-Nya. Sehingga kami boleh melihat bahwa hidup yang kami jalani ini bukanlah hidup yang sia-sia. Hidup yang penuh anugerah, yang punya makna. Yang di dalamnya kami juga boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Dan kami juga belajar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, ada terang Kristus yang mengiringi hidup kami. Kami tidak pernah dibiarkannya sendiri. Ajar kami peka ya Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Ajar kami taat ya Tuhan, mendengarkan suara firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Sehingga keselamatan itu menjadi nyata dalam hidup kami. Sehingga kemuliaan itu Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan terima kasih atas segala hal yang boleh Engkau nyatakan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin tegar di tengah-tengah penderitaan apapun yang harus kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.